Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah pelatihan, saya pernah mendapati kelas itu dibuka oleh seorang pimpinan gitu ya, yang membuka dengan kalimat begini nih. Maaf ya, ini sebenarnya acara apa ya? Jadi udah itu acara pelatihan, orang dikumpulin dari berbagai area, jadi satu tempat, pemimpinnya membuka dengan kalimat seperti itu. Kira-kira apa yang ingin disisipkan ke dalam benak para pesertanya dengan membuka, dengan kalimat pembukaan seperti itu. Di kesempatan yang lain, ada pemimpin yang lagi nih, cukup tinggi juga, kan secara penampilan sebenarnya sangat meyakinkan lah beliau ini kalau lihat tongkrongannya. Tapi pada saat membuka ada kalimat begini modelnya nih. Ya, Anda semua ada di ruangan ini, ya, tubuhnya ada di sini, tapi ingat ya, business must go on. Saya kadang-kadang penasaran ya, apakah para pemimpin ini nggak menyadari bahwa kegiatan pengembangan, kegiatan pelatihan itu kegiatan yang sangat penting bagi bisnis. Betul, dia tidak berdampak sekarang, dia tidak melayani pelanggan sekarang, tapi organisasi memutuskan berinvestasi di kegiatan pengembangan karena ingin perusahaan ini bertahan tidak hanya sekarang, tetapi di masa depan. Jadi memang bukan untuk sekarang pengembangan itu. Pengembangan itu untuk masa depan, karena kita tahu masa depan itu berbeda dengan kondisi sekarang. Kita tahu kita perlu keterampilan baru yang kita bangun, maka kita berinvestasi sejak sekarang. Orang tua berinvestasi untuk pendidikan anaknya dari TK sampai kuliah itu sekian tahun hanya untuk anaknya bisa berkarya di usianya ketika dia lulus kuliah nanti. Rela tuh. Kenapa? Karena mereka tahu tidak mungkin mengembangkan seorang anak dalam waktu 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 tahun bahkan. Tapi perlu sekian panjang waktu sambil menjalani hidup untuk bisa menyiapkan anaknya menghadapi dunia nyata dan bisa berkarya. Begitu pula sebenarnya esensi dari pengembangan di organisasi. Kita tidak bicara kondisi sekarang, kita bicara kondisi masa depan. Sambil menjalani kondisi sekarang memang kita perlu mengembangkan. Tapi sebenarnya aktivitas pengembangan itu sama pentingnya dengan bisnis yang sedang dijalankan. Karena yang satu bicara sekarang, yang satu bicara masa depan. Tapi posisinya sebenarnya sama pentingnya. Nah, di titik ini saya kemudian merenungkan betapa powerfulnya seorang pemimpin memahami bahwa tiap kata yang keluar dari lisannya itu punya dampak. Waktu seseorang ya individual kontributor, mungkin dia bicara apapun nggak terlalu berdampak luas, ya paling berdampak pada pekerjaannya, berdampak pada timnya, berdampak pada orang-orang yang berinteraksi dengan dia langsung. Tapi ketika seorang pemimpin mengucapkan satu kata, bahkan bukan kata, ekspresi wajah, dehemnya seorang pemimpin itu makin tinggi seseorang, dehemnya itu makin menjadi simbol yang akan dimaknai macam-macam oleh anggota timnya, apalagi menggunakan kata-kata yang seperti tadi. Kata-kata yang sebenarnya tidak ada salahnya diucapkan di kondisi lain. Business must go on itu kan kalimat yang bagus banget ya. Tapi di kondisi ketika organisasi sudah mengarrange program itu, semua orang juga tahu basically ya. Semua peserta pelatihan juga tahu bahwa bisnis must go on. Mereka nggak usah kasih tahu. Tapi dengan diberi penekanan begitu, maka bisa ditebak ya. Di hari itu peserta keluar masuk karena tidak berani untuk misalnya menunda respon WA, menunda respon telepon yang bisa jadi sangat mungkin untuk bisa ditunda. Ya kan? Dan bisa jadi sebelumnya juga mungkin sudah diantisipasi, dia sudah delegasi, dia sudah siapkan
auto reply dan segala macamnya di email, nah, tidak harus langsung diprotes. Tapi dengan ditekankan begitu, maka tiba-tiba semua orang merasa perlu untuk menerima setiap WA, menerima setiap telepon, ya kan. Dan bisa diperkirakan program itu tidak akan optimal, dan pada dasarnya kalimat tadi sudah menyumbang kepada kerugian organisasi di masa kini karena uang sudah keluar sementara tidak optimal belajarnya, dan di masa depan karena sekarang tidak optimal belajarnya, maka kita bisa perkirakan hasilnya di masa depan. Jadi bener banget ide dari beberapa program yang saya amati yang ingin mengajak para pemimpin itu ketika menjadi pimpinan gitu ya, untuk betul-betul melatih keterampilan mereka bicara, menginspirasi, menyampaikan pendapat. Mengapa? Karena setiap kata itu sambutannya nggak lebih dari 5 menit saya kira ya. Tapi 5 menit itu sangat powerful membentuk mindset peserta berhari-hari. Jadi ketika seorang pemimpin tidak betul-betul memperhitungkan setiap kata yang akan diucapkan, maka dia berpotensi untuk merugikan organisasi tanpa disadari. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.